Perseteruan pasangan selebriti Jonathan Frizzy dan Dena Devanka semakin memanas. Senin, 27 Desember 2021 kemarin, Ijong kembali dipanggil pihak kepolisian atas laporan dugaan kekerasan yang dilayangkan oleh Dena. Ijong pun turut melengkapi barang bukti atas dugaan KDRT yang dilakukan oleh sang istri. Lantas, bagaimanakah kelanjutan kasus KDRT tersebut? Benarkah pihak Ijong masih memiliki bukti lain yang akan lebih memberatkan Dena? Benny Simanjuntak pun tidak mau tinggal diam saat rumor negatif bahwa sang ponakan melakukan KDRT beredar luas di dunia maya. Dalam unggahan di akun media sosialnya, akhirnya ia kembali buka suara. Benarkah ada bukti lain yang dimiliki Benny sehingga tidak bisa lagi memaafkan perlakuan Dena terhadap Ijong? Dan seperti apa pula tanggapan Dena terkait postingan tersebut? Di tengah proses perceraian dan kasus dugaan KDRT yang bergulir, Ijong dan Dena diketahui masih tinggal dalam satu atap. Lantas, apa yang membuat Ijong masih bertahan serumah dengan sang istri? Serta bagaimanakah pandangan pakar psikologi terkait KDRT yang dilakukan seorang istri terhadap suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel YouTube ini. Mengendalikan bahtera rumah tangga memang bukan perkara mudah. Hal itu pula lah yang tengah dialami pasangan selebriti Jonathan Frizzy dan Dena Devanka. Selain perceraian, isu KDRT pun mewarnai maligai rumah tangga keduanya yang telah dibangun sejak 7 Mei 2012 silam. Pada Senin 27 Desember 2021, kemarin, Jonathan Frizzy kembali menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Dena Devanka. Kendati demikian, dalam kesempatan tersebut pun, Ijong sekaligus melengkapi barang bukti atas laporannya tentang dugaan KDRT yang dilakukan oleh sang istri. Lantas, seperti apakah kelanjutan kasus dugaan KDRT Ijong dan Dena? Benarkah pihak Jonathan Frizzy masih membuka pintu damai untuk Dena? Saya Sebastian, selaku kuasa hukum dari saudara Jonathan Frizzy dari kantor PNP Law Firm. Kami hari ini mendampingi Mas Jonathan Frizzy terhadap pemeriksaan atas laporan Mbak Dena. Sampai saat ini tadi juga pemeriksaan kurang dari sejam ya Mas ya, kurang lebih 45 menit, dan pada intinya di situ kami menjawab pertanyaan dari penyidik lah terhadap laporan terhadap beliau gitu. Hingga saat ini masih belum ada juga undangan perdamaian atau indikasi adanya pencabutan laporan untuk Mas Jonathan Frizzy. Jadi kita di sini masih tetap menjalani proses hukum. Jadi proses laporan polisi ini kan visum dulu, artinya kan harus ada pada hari itu juga dilakukan visum gitu ya Mas ya, baru bisa dilaporin gitu. Jadi kejadiannya ya pas pelaporan ini gitu dasarnya. Visum laporan ini gitu. Untuk bukti, saya mau sampaikan, ini mungkin udah beredar ya fotonya ya. Ini udah beredar fotonya, ini kita konfirmasi memang ini salah satu foto yang dijadikan bukti oleh kita, baik di pelaporan ataupun kita sebagai terlapor gitu, bahwa sebenarnya Mas Ijong ini adalah korban dari KDRT, bukan pelakunya. Intinya pada foto ini yang jadi dasar laporan kita. Ada berapa Bang buktinya Bang? Ada berapa buktinya? Ada banyak Mas, ada banyak. Gitu. Saya nggak bisa sampaikan detailnya, kurang lebih itu. Kalau dari aku semoga masalah ini cepat beres. Jadi nanti khususnya di bagian kepolisian atau
pelapor dan terlapor ini bisa cepat beres, nanti biar kebenaran yang terungkap gitu. Kalau aku sih semoga nanti bisa cepat beres, kan kasihan juga ada anak-anak di rumah. Jadi biar pemberitaannya juga benar, nggak ada yang simpang siur gitu. Kalau sebenarnya saya tidak melakukan KDRT. Minta bantuan teman-teman media supaya pemberitaannya juga yang benar gitu, sesuai. Kalau di sini juga saya sebagai yang dilaporkan dan sebagai ayah dari anak-anak gitu, biar pemberitaannya juga benar gitu. Kalau tidak ada melakukan KDRT. Tetap Mas, kita tetap membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi kan gini Mas Ijong ini dilaporkan di polisi lalu digugat cerai. Yang namanya semut walaupun kecil diinjek juga gigit Mas, gitu loh. Ini hanya bentuk klarifikasi dan membela diri. Tapi tetap Mas Ijong ini akan tetap membuka, kita nih sebagai tim itu akan tetap membuka perdamaian. Sementara itu, setelah proses pemeriksaannya yang berjalan kurang lebih 45 menit tersebut, pihak Jonathan Frizzy pun akhirnya membuka bukti KDRT yang diduga dilakukan oleh Dena terhadap Ijong ke hadapan publik. Barang bukti berupa foto tangkapan layar dari rekaman CCTV tersebut pun telah diserahkan ke pihak penyidik. Lantas benarkah pihak Ijong masih memiliki senjata pamungkas dalam bentuk alat bukti yang lebih memberatkan Dena di mata hukum? Jadi pada intinya hari ini kita akan menunjukkan suatu bukti baru yang belum pernah ditunjukkan ke media sebelumnya, dan pada intinya kita hanya meluruskan aja bahwa klien kami ini adalah korban KDRT, bukan pelaku KDRT. Gitu. Kita nggak mau memojokkan siapapun, nanti dinarasin sendiri aja, ya. Itu ya Mas ya. Paling gini kita mulai ya. Tunjukin fotonya Mas ya. Semua ngeliat ya? Siapa ini ya? Kelihatan ya? Hah? Mas Ijong kan? Iya. Saya nggak usah nerusin ya. Oke, Bang pegang kanan kiri. Oke. Lihat. Saya nggak mau narasikan, tolong narasikan sendiri. Gitu. Saya nggak mau juga siapa. Jelas ya, ada alat yang dipegang juga ya. Udah, yang terakhir nih. Oke. Oke ya. Gitu. Ya. Jadi pada intinya saya nggak mau narasikan ini apa, Mas lihat sendiri. Tapi yang bisa kita kasih tahu ini adalah salah satu alat bukti yang juga kita sampaikan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sebenarnya ada beberapa foto-foto lagi yang istilahnya kami juga yang nggak keluarin di sinilah, cuman ini bukti lain yang mungkin bisa menjelaskan situasi dan keadaan dalam perkara ini tuh seperti apa sebenarnya, kan pasti masyarakat ingin tahu. Itu aja. Jadi kami terbuka sampai dengan saat ini. Kami sangat menyayangkan bahwa masih ada yang menilai secara subjektif. Itu kejadian kapan dan berapa kali sih yang dialami oleh? Lebih dari sekali nih. Pada intinya ini malah justru bukan dasar pelaporan visumnya Mas. Saya bisa kasih tahu, tapi untuk tanggal dan tahun nanti belum ya, kita masih belum bisa rilis. Dalam kasus KDRT ini kan yang bukti, alat bukti yang paling utama itu ya visum gitu loh. Yang untuk membuktikan bahwa telah terjadi KDRT itu ya visum gitu loh. Ini kan salah satu bukti pendukungnya. Terkait pemeriksaan atas dugaan KDRT dan juga rumor negatif yang beredar luas tentang Ijong, sang paman pun tak tinggal diam. Benny Simanjuntak pun memberikan tanggapannya tentang kasus hukum yang menjerat sang ponakan. Lantas benarkah sudah tidak ada lagi kesempatan Ijong dan Dena untuk rujuk? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Melihat banyaknya tudingan negatif yang dialamatkan pada Jonathan Frizzy, mulai dari isu perselingkuhan dengan Ririn Dwi Ariyanti hingga dugaan KDRT,
paman Jonathan Frizzy, Benny Simanjuntak pun tak tinggal diam. Kembali dalam sebuah unggahan di akun media sosial pribadinya, Benny pun bersuara hingga membeberkan bukti-bukti KDRT yang diduga dilakukan oleh Dena. Kendati demikian, merasa terusik dengan unggahan Benny, Dena Devanka pun menuliskan pesan kekecewaan pada pihak Ijong di laman media sosial pribadinya. Dena pun menilai apa yang dilakukan pihak suaminya itu keterlaluan karena telah tega mempermalukannya. Lantas, bagaimanakah perseteruan antara Benny dan Dena di dunia maya? Serta benarkah pada saat kejadian KDRT, Jonathan Frizzy sama sekali tidak melakukan perlawanan? Saya sebenarnya mengeluarkan foto itu setelah dari pengacaranya Jonathan mengadakan konferensi pers. Tidak ada niatan saya untuk menjelek-jelekkan atau untuk memojokkan. Saya dengar di luaran, Ijong itu sudah disalahkan sama orang-orang di wawancara dengan Maya Estianty. Jadi tidak ada pun saya lihat satupun yang bela si Jonathan. Sementara Jonathan itu sudah 5 tahun tersiksa dengan perlakuan hanya karena cemburu. Harusnya kalau cemburu itu berbenah diri dong. Bagaimana kita bisa supaya makin disukai suami, bukan malah mukul. Memang saya nggak suka sama Dena, tapi saya selalu memberikan waktu selama 9 tahun. Ini juga kejadian karena memang saya lihat sudah ada lagi hal yang sangat saya mau mereka bercerai. Tapi saya nggak ungkapkan, saya juga tahu etika. Apakah Ijong juga melakukan perlawanan? Perlawanan tidak, tetapi self defense ya. Dalam artian ya kalau misalkan teman-teman mau dipukul pasti kan nangkis. Namanya perlawanan kan bisa diartikan luas, Mas. Bisa jadi nangkis terus ngelawan balik atau melakukan kekerasan kembali gitu. Bahwa saya tegaskan di sini klien kami hanya membela diri. Apa membela diri definisinya hanya mencegah agar dirinya tidak tersakiti. Didiemin kok malah begini ya. So menurut kalian haruskah aku bikin video klarifikasi? Karena kok didiemin kok malah makin menjadi bola liar, ya kan? Atau perlu aku keluarin videonya? Apa yang dia lakuin sebenarnya lebih dari itu. Sementara itu, tudingan KDRT dan juga rumor negatif tentang Ijong pun semakin santer beredar di dunia maya. Oleh karena itu, tidak heran jika Ijong baru-baru ini muncul dan angkat bicara bersamaan dengan sidang perceraiannya yang digelar pada 23 September 2021 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ijong pun menampik tudingan KDRT yang dialamatkan padanya dan bersikeras untuk tetap berpisah dari Dena. Lantas, benarkah pintu rujuk sudah tertutup dari hati keduanya? Bagaimana pula tanggapan Ijong dan Dena atas keputusan berpisah tersebut? Panggil ini mediasi, jadi udah nggak bisa didamaikan lagi. Terus persidangan lanjut demi kebaikan bersama sama demi kebaikan anak-anak gitu. Selama ini aku diem, bukan berarti yang aku bilang berita di sana itu benar. Jadi aku cuma membela diri dan kasihan lah gitu, kasihan diri sendiri gitu. Udah nggak sehat di rumah. Saya cuma membela aja sih apa yang saya nggak perbuat, gitu aja sih. Saya cuma membela kalau saya tidak melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Jadi banyak teman-teman juga di sana, orang-orang juga bilang, kok Ijong yang laporin, kok Ijong yang menggugat. Salah, justru Dena yang gugat duluan, Dena yang laporin duluan kok gitu. Dena yang bilang aku KDRT. Nanti ada bukti-buktinya kok. Ini bukan menyikapi, ini emang keputusan aku gitu, karena emang udah nggak sehat. Udah sangat nggak sehat, terus kasihan juga anak-anak, kasihan diri sendiri juga, aku juga kasihan. Ya, untuk membela diri aja sih apa yang udah diberitakan sekarang, kalau semua itu nggak benar gitu.
nggak harus pakai media sosial atau media infotainment sebenarnya. Apapun itu yang ini ya, apapun itu yang berusaha untuk ya seperti menjatuhkan aku lah segala macem, udah aku nggak ambil pusing, ya kan, terserah aja. Pokoknya aku urusannya kan kita rumah tangga, kita berdua gitu loh, ya kan. Jadi kita yang paling tahu kondisinya seperti apa, kita yang jalanin, kita yang menikah, kita yang jalanin sehari-hari, kita yang punya anak, ya kan, gitu loh. 3 buah hati itu 3 buah cinta gitu. Jadi ya udah, aku nggak mau pusing, it's okay. Aku kasih kesempatan. Ya nggak sih, aku mundur aja. Di tengah proses perceraian dan kasus KDRT yang melibatkan Jonathan Frizzy dan Dena Devanka, keduanya kini diketahui masih tinggal dalam satu atap. Lantas, apa yang menjadi alasan Ijong masih bertahan serumah dengan Dena? Serta bagaimanakah tanggapan pakar psikologi atas kasus KDRT yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Di tengah prahara yang mengguncang rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka, mulai dari proses perceraian hingga kasus dugaan KDRT, diketahui kini Ijong dan Dena masih tinggal dalam satu atap. Lantas, sebenarnya apakah alasan Jonathan Frizzy untuk tetap tinggal bersama Dena? Benarkah ada pasal-pasal khusus soal KDRT yang melarang seorang suami untuk meninggalkan istri dan keluarganya sebelum resmi bercerai? Masih Mbak, nanti kalau aku keluar dari rumah aku dibilang KDRT lagi. Karena ada pasal-pasalnya, kalau aku keluar dari rumah itu nggak boleh. Jadi biar proses berlanjut dulu aja. Kenapa Mas Ijong ini masih serumah ya sama Mbak Dena ya? Mungkin saya tegaskan gini, dalam pasal 5 huruf D kecil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang KDRT, di situ ada dikatakan penelantaran rumah tangga itu adalah bagian dari KDRT, Mas. Jadi kalau misalnya Mas Ijong nggak serumah atau dia meninggalkan rumah, nanti dia berpotensi memenuhi unsur KDRT lagi. Sementara itu, pemberitaan tentang KDRT yang diduga dilakukan Dena kepada Jonathan Frizzy pun menuai komentar dari banyak pihak. Terlebih lagi saat foto-foto dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Dena tersebar di dunia maya. Lantas, bagaimanakah tanggapan pakar psikologi tentang kemungkinan KDRT yang dilakukan istri pada suami? Serta benarkah faktor cemburu dapat dijadikan alasan untuk seseorang melakukan KDRT? KDRT adalah sebuah kekerasan yang dilakukan oleh seorang antara anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Jadi nggak melulu apakah yang melakukan itu laki-laki atau yang menjadi korban adalah perempuan, selama kekerasan itu dilakukan oleh seorang anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, itu disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi nggak bisa ditoleransi siapapun yang melakukan kekerasan itu, tetap saja mereka dikatakan melanggar hak orang lain. Biasanya yang sering terdengar memang pelakunya laki-laki dan sisi perempuan sebagai korban. Kenapa? Karena memang yang dilakukan oleh kekerasan yang dilakukan oleh perempuan seakan-akan itu mendapat toleransi gitu. Jadi seakan-akan laki-laki kalau mengakui bahwa mereka mendapat kekerasan dari perempuan, mereka juga mungkin malu ya mengakuinya gitu. Mereka ngerasa lemah, mereka ngerasa nggak bisa ngelawan, ngerasa kalah. Seperti yang terjadi pada kasus sekarang, memang salah satunya adalah faktor cemburu.
Cemburu itu kan sebuah perasaan di mana kita tanpa ada bukti, mungkin ada bukti atau mungkin yang dirasa sedikit bukti saja, mungkin baru hanya kecurigaan, belum bisa dibuktikan secara realistis, tapi sudah memunculkan kemarahan. Pelaku kekerasan memang secara umum kita nggak bisa toleransi. Dalam artian alasan apapun, pengkhianatan atau mungkin misalnya perlakuan nggak enak atau mungkin kebohongan, itu nggak bisa dijadikan alasan semata-mata untuk menyakiti orang lain, kecuali kalau memang tujuannya untuk membela diri, baik laki-laki ataupun perempuan yang dengan sengaja menyakiti orang lain, dengan sengaja melanggar hak orang lain, itu sudah dianggap sebuah pelanggaran selama semuanya berjalan normal. Hanya luapan kemarahan itu adalah hanya luapan dari kekecewaan, kecurigaan, kecemburuan, ataupun perasaan gak adil, itu sudah merupakan sebuah hal yang mungkin tidak bisa kita toleransi dan bisa kita tuntut secara hukum. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.